Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini, edisi Kamis 4 Juni 2020. Dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur, beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini diantaranya: 5 kecamatan dari 10 kecamatan di Rotendao lengkap terima dana bantuan langsung tunai atau BLT dana desa tahap 1 dan tahap 2. Laporan Gebi Hurekmaking. Sedikitnya 4 miliar rupiah lebih bantuan langsung tunai BLT dana desa telah dimanfaatkan mengatasi keterpurukan ekonomi di tengah COVID-19 bagi 5 kecamatan dari 10 kecamatan di Kabupaten Rotendao. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa James M. Tari kepada RRI mengatakan 5 kecamatan itu adalah Kecamatan Landu Leko, Rote Selatan, Rote Timur, Rote Barat, dan Daun Nuse dengan total dana tersalur sebesar 4 miliar 934 juta rupiah lebih untuk 8.224 kepala keluarga penerima di 102 desa. Terkait adanya kemungkinan warga yang tercecer dan tidak menerima bantuan, ditegaskannya kemungkinan ada tapi sangat kecil. Aparat desa akan menyisir dan melapor kembali ke pemerintah Kabupaten Rotendao melalui Dinas PMD Kabupaten. Teman-teman di desa kan mereka sudah melakukan pendataan, verifikasi sampai penetapan terhadap kakak semua yang ada di desa. Sampai dengan saat ini, laporan dari teman-teman Kades bahwa kakak yang ada di desa itu ada yang sudah menerima PKH, BPNT, BST, dan BLT. Yang tercecer mungkin dalam kesalahan pendataan atau keterlambatan mereka melapor kembali kepada tim itu mungkin kecil sekali tapi ada. Tapi itu sudah ditelusuri kembali oleh teman-teman untuk nanti dimusyawarahkan bersama untuk ditetapkan. Tapi bukan dalam penerima BLT desa, tapi nanti akan diusulkan ke pemerintah kabupaten. Sementara untuk bulan Mei 2020 dijelaskan James M. Tarik telah disalurkan dana bantuan langsung tunai sebesar 2 miliar 928 juta rupiah lebih diperuntukkan bagi 2.880 kepala keluarga penerima di 55 desa. Juni 2020 seluruh bantuan langsung tunai sumber dana desa diharapkan selesai tepat waktu dengan total dana tersalurkan nanti untuk 10 kabupaten Rotendao sebesar 7 miliar 262 juta 400 ribu rupiah. Terkait sinyalemen adanya aparat desa turut menerima bantuan dana BLT, ditegaskan kewenangan ada di desa dan penetapan calon penerima sudah melalui musyawarah desa dan berjalan sesuai aturan. Dari Beranda Selatan NKRI, Gebi Hurekmaking melaporkan. Jumlah pasien positif COVID-19 di wilayah Nusa Tenggara Timur terus bertambah. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melaporkan, pada 3 Juni 2020 terdapat 2 pasien COVID-19 transmisi lokal bertambah di Kabupaten Ende. Alotani melaporkan. Pemeriksaan spesimen ada 118. Kalau kemarin hanya 28, hari ini 118. Diketahui ada 2 yang positif dari Kabupaten Ende, sehingga Provinsi Nusa Tenggara Timur 97 plus 2, jadi 99. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Domi Mere, selaku Sekretaris 1 Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Wilayah Nusa Tenggara Timur, kepada awak media di Kupang pada Rabu 3 Juni 2020 melaporkan, berdasarkan hasil pemeriksaan 118 spesimen sampel swab di laboratorium RSUD Profesor W.Z. Johannes Kupang yang dikirim dari Kabupaten Kota Nusa Tenggara Timur, terdapat 2 pasien positif virus corona. Dr. Domi Mere menjelaskan, 2 pasien positif COVID-19 tersebut dilaporkan berasal dari Kabupaten Ende, merupakan pasien transmisi lokal. Oleh karena itu, bertambahnya 2 pasien positif virus corona di Kabupaten Ende pada 3 Juni 2020, maka secara keseluruhan jumlah pasien yang terkonfirmasi positif virus corona di wilayah Nusa Tenggara Timur telah mencapai angka 99 pasien. Rincian Kota Kupang 27, sembuh 10, meninggal 1, dirawat 16, TTS 4, sembuh 1, saat ini dirawat 3, Rote 2 dan masih dirawat, Ende 11, Sika 27, kemudian Flotim 2, Nagakeo 3, Manggarai 1, Manggarai Barat 14, sembuh 2, kemudian Sumba Timur 8, sembuh 1 jadi 7. Khusus untuk Sika, dari gugus tugas Kabupaten Sika, jubir sudah menyatakan di media ada sembuh 6. Kita sudah konfirmasi dengan teman-teman di laboratorium, itu sudah kewenangan di dokter penanggung jawab sana. Sehingga angka kesembuhan kalau ditambah lagi 6 menjadi 20 dari 14 sebelumnya.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT Dr. Domi Mere juga menjelaskan bahwa dari 118 sampel swab yang diperiksa, terbanyak dari Kabupaten Manggarai Barat, disusul Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai, Ngada, Sumba Barat, Nagekeo, Ende, dan Sumba Timur yang diangkut beberapa waktu lalu menggunakan pesawat khusus. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga diketahui pada Rabu 3 Juni 2020 telah menggelar rapat bersama sekretaris daerah dan para tim gugus tugas untuk menentukan strategi yang akan diberlakukan menjelang penerapan tatanan kehidupan baru di wilayah Nusa Tenggara Timur pada 15 Juni 2020 mendatang. Diharapkan masyarakat tetap mentaati protokol kesehatan yang terus diserukan oleh pemerintah dan berbagai komponen masyarakat agar selalu menggunakan masker apabila bepergian, selalu mencuci tangan di air mengalir dan menghindari kerumunan serta selalu menjaga jarak. Dari Kupang, Alotani melaporkan. Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah daerah Kabupaten Ende siap menerima kedatangan pekerja migran Indonesia yang selama ini bekerja di luar negeri maupun di luar daerah. Selengkapnya, Heri Epo melaporkan. Untuk persiapan kedatangan para pekerja migran Indonesia tersebut, pemerintah daerah sudah berkoordinasi dengan pihak Uskupan Agung Inding yang selama ini memiliki tim khusus dan konsen terhadap penanganan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Menurut Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Ende, Kapitan Lingga, kepada awak media di Ende mengatakan, sesuai informasi sementara yang diperoleh dari BPTKI Provinsi Nusa Tenggara Timur, jumlah pekerja migran Indonesia yang akan kembali ke Kabupaten Ende kurang lebih 800 pekerja migran. Yang menjelaskan dari jumlah PMI tersebut belum diketahui secara rinci jumlah asal per kecamatan, namun persiapan lokasi penampungan sementara pasca tibanya pekerja migran Indonesia perlu disiapkan secara baik. Dia nanti terkonsentrasi observasinya di Marilonga dulu. Baru dari situ nanti kita start untuk pecah ke umpamanya TK ini dari Detsoko, dari Kelimutu lebih banyak, ini di Detsoko. Yang ke utara lebih banyak ini di Paroki Marole. Perkuatan tetap di Marilonga. Marilonga dengan antisipasi tetap di Aula Atpel IPI. Kapitan Lingga menambahkan untuk kedatangan pekerja migran Indonesia tersebut saat ini masih menunggu jadwal kapal peling karena para pekerja migran saat ini sudah berada di tempat penampungan di Tanjung Pinang, Jakarta maupun di tempat-tempat lainnya. Untuk diketahui juga selain persiapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, Keuskupan Agung Ende juga sudah menyiapkan 3 posko untuk menampung pekerja migran Indonesia yang datang, yakni di Paroki Santo Yosef Wonokuring, Paroki Persiapan Santo Marinus Purere, dan Paroki Santo Martinus Roworeke. RRI Ende, Heri Epo melaporkan. Komisi 2 DPRD NTT mendukung program Tanam Jagung Panen Sapi atau TJPS yang sasarannya memberdayakan petani termasuk pekerja yang terdampak COVID-19. Informasi berikut dilaporkan Simon Sostenes. Dukungan Komisi 2 DPRD Nusa Tenggara Timur tersebut disampaikan oleh kedua anggota komisi, yakni Maria Nuban Saku dan Reni Marlina Un, yang ditemui RRI Selasa 2 Juni 2020 di Kupang. Menurut Maria Nuban Saku, situasi saat ini sangat sulit bagi petani karena mengalami gagal tanam akibat curah hujan yang rendah. Ditambah lagi dengan kondisi pandemi COVID-19 akan menyulitkan petani bila terus berdiam diri. Untuk itu program Tanam Jagung Panen Sapi atau TJPS yang dilaksanakan pemerintah provinsi sangat tepat untuk membantu masyarakat petani. Untuk petani sekarang di masa pandemi COVID ini, tetap kita dorong petani untuk tidak boleh berdiam di tempat. Dia harus bergiat sesuai dengan musim tanam. Sekarang ini kita Komisi 2 ini terus mendorong pemerintah untuk yang namanya TJPS itu terus berlanjut. Karena musim tanam 1 tahun 2020 ini kan gagal tanam semua karena curah hujan tidak banyak, terus tangkapan air juga tidak memadai sehingga banyak petani yang gagal tanam. Hal senada juga dikemukakan anggota Komisi 2 DPRD Nusa Tenggara Timur Reni Marlina Un yang ditemui bersama. Menurut Reni, para pekerja terutama petani harus menangkap peluang yang diberikan pemerintah melalui program TJPS. Banyak lahan-lahan tidur, banyak lahan sawah yang kita dorong supaya kalau bisa petani itu bisa menangkap peluang ini, peluang dari pemerintah dengan TJPS ya, untuk mengikuti program TJPS ini, di mana pemerintah sudah menyiapkan semua, mulai dari bibit, pupuk, sampai dengan nanti pada saat pendampingan. Itu pemerintah sudah menyiapkan semua dan sudah memikirkan semua. Calon petani atau calon lokasi itu mereka hanya menyiapkan saja lokasi mereka.
Berkaitan dengan program tanam jagung panen sapi TJPS, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengalokasikan dana sebesar 25 miliar rupiah dengan target lahan yang akan dikelola dalam program tersebut seluas 10.000 hektar. Dari Kupang, Simon Sostenes melaporkan. Bupati Belu tegaskan kategori rumah tangga baru yang terdampak COVID-19 dapat menerima bantuan. Kepala desa dan lurah perlu membantu pengurusan dokumen. Febi Leolede melaporkan. Persoalan penerima bantuan terdampak COVID-19 yang dialokasikan pemerintah pusat baik melalui program Kementerian Sosial maupun dana desa terus terjadi. Banyak masyarakat mengeluhkan belum menerima bantuan. Seperti di Atambua, Kabupaten Belu, masyarakat yang kategori rumah tangga baru atau KK baru tidak menerima bantuan. Menanggapi hal tersebut, Bupati Belu Willy Broduslai menegaskan kategori KK baru jika terdampak COVID-19 dapat menerima bantuan sehingga kepala desa, lurah yang memiliki warga KK baru perlu memfasilitasi pengurusan kelengkapan dokumen. Dikatakan data penerima baru akan diusulkan untuk mendapatkan program bantuan tahap 2 dengan jumlah bantuan yang diterima sama setiap bulannya yaitu Rp600.000. Lanjutnya, jika belum teratasi melalui dana desa, maka dapat dibantu melalui jaringan pengaman sosial. Juga ada kategori bantuan dampak ekonomi bagi mereka yang tidak beraktivitas di saat pandemi COVID-19. KK baru, rumah tangga baru. Rumah tangga baru bukan bilang tidak bisa dapat bantuan. Rumah tangga baru juga bisa dapat bantuan. Caranya Pak Desa segera membantu untuk buat kartu keluarga baru. Jadi kalau mereka sudah nikah, belum ada kartu keluarga, masih numpang dengan orang tua, Pak Desa bantu untuk segera buatkan KK baru sehingga itu bisa diusulkan dalam program tahap 2. Program tahap 2 itu diusulkan, terimanya juga sama, namanya saja tahap 1, tahap 2. Bupati Belu juga mengingatkan masyarakat ikut membantu pemerintah dengan melihat data nama penerima bantuan yang telah terpasang di kantor desa. Jika terdapat persoalan, segera melapor sehingga dapat ditangani pemerintah. Ditambahkan masyarakat yang sendiri dan tidak memiliki keluarga harus memiliki dokumen seperti kartu keluarga agar dapat menerima bantuan. Bagi masyarakat bisa membantu pemerintah. Caranya membantu pemerintah bagaimana? Masyarakat datang lihat bahwa kami punya nama belum ada. Jadi ada yang hidup sendiri, yang tidak ada kartu keluarga, Pak Desa bersama BPD bisa bantu urus untuk semua. Bantuan pemerintah ini bermanfaat untuk kita sekalian. Selaku Kepala Daerah, Willy Lai mengakui persoalan data penerima bantuan dampak COVID-19 secara bertahap akan diselesaikan sehingga masyarakat Belu yang terdampak COVID-19 seluruhnya menerima bantuan. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan. PT PLN Area Flores bagian Barat memberikan sosialisasi informasi dan kemudahan penyambungan listrik baru bagi masyarakat di 3 desa di wilayah perbatasan Kecamatan Nangapanda. Laporan Rovinus Bula. Turut hadir dalam kegiatan sosialisasi informasi dan kemudahan penyambungan listrik baru bagi masyarakat dari PT PLN Area Flores bagian Barat, Selasa 2 Juni 2020, unsur pemerintah Kecamatan Nangapanda, petugas kepolisian dari Polsek Nangapanda, 5 kepala desa, BPD, perangkat desa serta warga dari 3 desa yang mendapat program penyambungan listrik baru dari PT PLN. 3 desa yang mendapat program penyambungan listrik baru yakni Desa Watumite, Desa Romarea, Desa Tenda Ondo, dan 1 dusun dari Desa Ondorea Barat. Sementara desa-desa tersebut merupakan desa yang ada di wilayah perbatasan Kabupaten Ende. Kepala Desa Watumite Christoforus Arianto D mengatakan dengan sosialisasi penyambungan listrik baru harapannya agar warga segera mendapat listrik PLN karena warga telah menunggu lama sejak Indonesia merdeka 74 tahun silam. Namun belum ada satupun pemimpin di daerah yang mau memperjuangkan kerinduan masyarakat akan listrik. Maka dengan masuknya program listrik pedesaan dari PLN tahun 2020 menjadi kabar gembira bagi seluruh masyarakat Desa Watumite dan warga masyarakat dari 2 desa tetangga lainnya. Christoforus menjelaskan setelah sosialisasi informasi dan kemudahan penyambungan listrik baru bagi masyarakat di desa, menjadi harapan semoga dengan hadirnya listrik PLN bisa dipercepat waktu
perlu kegiatan eksekusi di lapangan karena menjadi hambatan bagi masyarakat yang sudah lama merindukan kehadiran listrik negara. Harapan sebagai kepala desa yang terkecil di wilayah desa, menjadi harapan saya awalnya bahwa ketika setelah melakukan sosialisasi ini tindak lanjut untuk lebih dipercepatkan dengan maksud ketika realisasi sudah berjalan dan dari situ aktivitas masyarakat untuk kegiatan ekonomi produktif yang memang butuh dari dukungan fasilitas seperti listrik ini bisa memberi dukungan kegiatan ekonomi produktif masyarakat yang ada di desa. Christoforus mengatakan jumlah KK yang mendapat sambungan program listrik desa dari PT PLN tahun 2020 di Desa Batu Mite sebanyak 197 KK, Desa Romaria 105 KK, Desa Tenda Ondo 155 KK, dan 15 KK dari salah satu dusun yang ada di Desa Pondorea Barat. Christoforus mengharapkan dengan dipercepatnya realisasi penyambungan listrik baru ke rumah warga, sudah tentu memberi dukungan kegiatan ekonomi produktif masyarakat yang ada di desa. RRI Enderovinus pula melaporkan. Pendengar, demikian rangkaian informasi terkini yang disampaikan melalui Rote hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.